Doris sama Pak. Doris sama Pak Sugianto. Ya, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, yaitu kelompok 4, di mana terdiri dari Bu Doris nanti sebagai coach dan saya sendiri, Nur Khotimah, yaitu nanti berperan sebagai coach, dan Pak Sugianto berperan sebagai pemantau. Baik, Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita ke skenario dari kasus yang telah disepakati antara coach dan coach. Baik, Bu Doris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kok tumben mampir ke sekolah saya? Nggak biasanya ini Bu Doris seperti ini. Iya, tumben-tumbennya gitu loh. Dari senyumnya Bu Doris ini kayaknya menyimpan sesuatu yang bermakna ini. Mestinya menyimpan unek ke ada sesuatu ini yang pengen cerita dengan saya ini. Kok tumben-tumbennya mampir ke ke sekolah saya, padahal lumayan jauh loh. Iya. Baik. Sekali Bu Doris, kita santai saja, yuk kita duduk-duduk aja di taman ya Bu Doris ya. Biar kita nanti bisa fokus, bisa menjalin kemitraan, tidak kaku, dan bisa berbincang-bincang dengan kesadaran penuh ya, seperti itu ya, biar kita bisa mengungkapkan masalah-masalah dan mencari solusi dengan hati, dengan pikiran yang jernih, seperti itu. Iya Bu, makasih. Coba ya, sekarang Bu Doris punya masalah apa sih? Kok tumben-tumbennya? Iya Bu Nur itu pinter sekali ya, seperti peramal. Padahal saya sudah bercoba untuk menyimpan permasalahan saya, masih aja kelihatan. Iya Bu, sebenarnya saya itu punya masalah sedikit di sekolahan. Ini kan siswa-siswa saya itu waktu pembelajaran saya itu kok kelihatannya kurang motivasi ya Bu. Setelah masa pandemi ini loh Bu, saya rasakan anak-anak mulai jadi males gitu. Saya jadi agak kesulitan juga. Oh begitu. Iya Bu. Ternyata ini saya baru tahu ini yang disimpan ini ternyata. Iya. Oh, bukan yang lain. Masalah Bu Doris itu sebenarnya banyak dirasakan oleh guru-guru yang lain juga Bu Doris. Soalnya kan dalam masa pandemi ini kan ada learning loss ya. Jadi motivasi anak-anak itu kurang. Terus kurangnya motivasi itu bentuknya seperti apa sih Bu Doris? Mungkin dari kelihatannya kalau pelajaran saya itu ya Bu ya, kok kurang bersemangat, kadang-kadang itu males gitu. Padahal dulu sebelum pandemi ya Bu ya, saya juga mengajar, itu kok kelihatannya anak-anak semangatnya tinggi ya. Setelah masa pandemi terus banyak beberapa liburnya panjang sekali ya Bu ya, sehingga anak-anak itu pertama masuk males gitu, sampai saya itu berpikir apa ya anak-anak ini kenapa gitu. Oh gitu. Iya. Jadi intinya dari percakapan kita ini nanti kira-kira yang ingin Bu Doris inginkan itu kondisi siswa itu seperti apa Bu Doris? Ya jelas saya menginginkan kondisi siswa saya yang semangat, terus menerima pelajaran saya dengan baik, sehingga materi yang saya sampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh siswa-siswi saya. Begitu. Terus kalau kurangnya motivasi itu mungkin perilaku siswa itu bagaimana Bu Doris? Bisa diceritakan secara detail? Mungkin gaduh di kelas atau bagaimana? Enggak sih, sebenarnya gaduh itu juga ya sebagian ya Bu ya. Tapi kebanyakan itu kurang semangat ya Bu ya. Kurang semangat, terus motivasi untuk belajarnya itu sangat kurang sekali. Saya sampai bingung juga. Ini apa? Anak-anak ini apa saya mengajarnya kurang menarik atau gimana? Iya. Oke, berarti tentunya sebagai seorang guru, Bu Doris kan mempunyai kekuatan atau potensi-potensi apa yang ada di diri Bu Doris, misalkan tentang model pembelajaran, teknik-teknik pembelajaran, strategi pembelajaran yang lain, mungkin kekuatan-kekuatan yang Ibu miliki apa kira-kira Bu Doris? Iya, saya mencoba untuk menerapkan, karena mungkin masa pandemi itu kan banyak anak melakukan pembelajaran lewat HP ya Bu ya, mungkin ya. Jadi saya kemarin tuh mencoba
pengennya mencobanya itu gini, apa saya membuat beberapa media pembelajaran, terus saya upload ke YouTube, kemudian dibagikan ke anak-anak, itu Bu. Terus saya juga berpikir untuk membuat metode permainan mungkin ya Bu ya, metode permainan sehingga anak-anak lebih belajar sambil bermain gitu ya, meskipun SMP ya Bu, apa gimana ya Bu ya, menurut Ibu? Nah, itu luar biasa Ibu, mungkin bisa iya, dicoba iya. itu. Ya, kalau permainan itu anak-anak kan mungkin akan lebih santai dan lebih ke arah kodratnya seperti itu ya. Kodrat Iya, anak kan memang bermain seperti itu ya. betul. Bagus sekali itu Bu, Iya, ide-ide bagus ya, Bu, yang dikembangkan oleh Bu Doris. Iya Bu, terima kasih. Terus apalagi Bu kira-kira? Ya, Potensi-potensi saya yang ada mencoba di ini Ibu yang juga Bu, mengajak anak-anak sering melakukan praktikum supaya tertarik gitu, gimana ya Bu ya? Apa mungkin dengan belajar yang saya lakukan anak-anak jadi lebih semangat, jadi gitu ya Bu ya, mungkin ya Bu ya? Nah, bagus Bu, itu bisa dilakukan ya. Itu cara-cara Bu Doris tadi ya, mungkin dengan bermain, Iya, dengan melakukan praktikum. Kalau Iya. praktikum itu kan kontekstual ya, jadi iya, bisa mempraktekkan ilmunya itu secara nyata. Jadi seperti itu. iya, Jadi tidak hanya di buku saja, membaca di buku. Jadi iya, mungkin bisa dengan benar. kontekstual seperti itu. Iya, Saya juga mau tanya ini Bu Doris, Iya, Bu. apakah dalam membangkitkan motivasi siswa itu Bu Doris pernah mencoba misalkan mengetahui kebutuhan siswanya mungkin tentang kesiapan belajarnya, profil belajarnya dan seterusnya. Kira-kira Bu Doris sudah melakukan itu belum kira-kira? Supaya Iya, anak Bu. itu tertarik, terus bisa Iya, memang termotivasi benar. Kemarin tuh seperti itu Bu. saya mencoba untuk melakukan beberapa tes juga. Memang hasilnya yang memang sebagian di bawah KKM juga. Makanya saya agak bingung. Tapi ada juga yang beberapa lah Bu, nggak banyak. Makanya itu saya gimana ini ya, apa yang harus saya lakukan gitu. Iya Bu. Oke, Bu Doris, kira-kira kesiapan siswa itu diperhatikan tidak di dalam pembelajarannya Bu Doris? Ya, saya Terus perhatikan minat dan sih, bakatnya juga apakah diperhatikan supaya anak-anak itu bisa termotivasi dan tertarik mengikuti pembelajaran dari Bu Doris. Kira-kira bagaimana cara Bu Doris itu menumbuhkan minat dan bakat siswa di dalam pembelajaran Bu Doris agar siswanya itu lebih termotivasi gitu Bu? Iya, sebenarnya kemarin itu juga pernah melakukan beberapa ini ya Bu ya, beberapa sesuai dengan minat dan bakat siswa-siswi saya. Memang kebanyakan itu memilih untuk pembelajaran dengan cara bermain, memang seperti itu. Karena dan juga ada yang memilih gini Bu, pembelajaran di luar kelas itu pun sudah saya lakukan ya. Mungkin anak-anak hanya sebagian lah Bu, makanya itu saya akan mencoba untuk membuat beberapa media mungkin ya yang bisa menumbuhkan semangat dan minat belajar anak ya, mungkin itu Bu. Oke, berarti Bu Doris juga sudah melakukan itu semua ya? Iya, sudah. Terus rencananya Ibu kira-kira untuk merencanakan rencana aksinya tadi katanya memperbaiki dengan di luar pembelajaran ibaratnya atau di luar kelas, pembelajaran di luar kelas, kemudian dengan cara bermain, itu kira-kira Ibu melakukannya dalam waktu berapa lama bisa berubah itu Bu? Kira-kira Ya, Ibu kan tadi sudah mencari solusi ya, solusinya untuk menumbuhkan. Saya pengennya secepatnya Bu, biar nanti anak-anak sudah mulai biar cepat memahami materi yang saya ajarkan. Kemudian minat belajarnya juga tumbuh cepatnya Bu ya. Soalnya saya sangat butuh dalam menyampaikan materi. Tetapi kalau anaknya tidak ada semangat ya agak sulit. Makanya saya akan melaksanakan secepatnya Bu. Terus kira-kira ukuran keberhasilannya itu seperti apa sih Bu Doris yang ingin Bu Doris inginkan terhadap siswa itu? Atau tentang nilainya yang bagus atau tentang responnya yang bagus atau aktivitas saya nggak seperti itu Bu. Dengan observasi yang Ibu lakukan mungkin seperti itu, bisa melakukan observasi terhadap
aktivitas siswanya, respon siswanya, itu bagaimana Bu Doris? Kira-kira Sebenarnya ukurnya itu pembelajaran keberhasilannya sangat seperti apa? simpel. Iya, sangat simpel Bu sebenarnya. Saya pengennya anak-anak memperhatikan, kemudian paham dengan materi yang saya, itu sudah cukup buat saya. Jelas kalau anak paham apapun dalam inti dari pembelajaran, insya Allah dapat tercapai Bu. Itu mungkin. Oke Bu Doris, terus saya pengen tanya lagi nih Bu Doris ya. Iya, Bu. Penasaran ini. Terus Bu Doris kalau melakukan penilaiannya bagaimana ini Bu Doris? Ya, saya Supaya anak itu bisa diukur gitu. Apa ya, motivasinya gitu bagaimana? Ya mulai dari sikap itu juga saya perhitungkan Bu, tapi ya namanya anak ya Bu ya, ada sikap, keterampilan itu juga saya perhitungkan, tapi ya namanya siswa-siswi kan mempunyai beberapa keunikan, jadi saya tidak memaksakan untuk harus tuntas gitu, enggak, saya santai, pokoknya anak paham, ngerti tentang materi yang saya ajarkan, mungkin cukup Bu. Baik, luar biasa Bu Doris ya. Kira-kira dari percakapan kita tadi Bu Doris ya, mulai dari Bu Doris cerita curhat kalau siswa saya itu nggak termotivasi, terus kemudian Bu Doris mencari apa itu solusi, katanya diajak bermain, terus belajar di luar kelas, terus kemudian belajar praktikum seperti itu, biar anak itu bisa mengembangkan bakat dan minatnya masing-masing, seperti itu ya. Iya benar sekali Bu. Kira-kira itu apa ya Bu Doris ya yang bisa disimpulkan atau refleksi dari pembicaraan kita mulai awal sampai akhir ini apa Bu Doris? Ya alhamdulillah Bu, dengan percakapan yang telah kita lakukan saya sedikit lega ya Bu. Saya ada teman berbicara, dalam artian saya itu harus gimana, ternyata ada solusi dan dibantu oleh Bu Nur Khotimah juga. Terima kasih ya Bu. Insya Allah nanti sama-sama kita saling belajar, saling bertukar pikiran ya Bu ya, saling mengingatkan juga, saling menguatkan, saling berbagi tentang apa-apa yang kita lakukan, kita dapatkan ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk pembelajaran Bu Doris, yaitu tentang lemasnya anak-anak atau kurangnya motivasi setelah masa pandemi seperti itu. Terus kira-kira dalam mengatasi masalah Bu Doris tadi ya, itu kira-kira dukungan teman atau siapa gitu yang bisa mungkin membantu agar bisa menumbuhkan motivasi itu, kira-kira ada tidak Bu Doris? Bantuan dari mungkin wali kelasnya, orang tua atau bagaimana? Dari teman-teman, kebetulan kan ya mengenai perencanaan mungkin nanti saya sampaikan kepada MGMPS ya Bu ya, yang ada di sekolah itu untuk melakukan perubahan ya, supaya inilah Bu motivasi anak makin tumbuh, terus prestasinya juga semakin hebat anak-anak kita ya. Kalau di Bu Nur sama ya Bu ya kondisinya ya? Sama saja Bu. Oke, terima kasih. Terus tindak lanjutnya gimana Ibu? Saya tunggu pokoknya ya Bu Doris nanti ya. Saya tunggu mungkin ke pembelajaran berikutnya, terus kita cerita-cerita lagi ya tentang Bu, makasih banyak ya Bu. Iya, besok bisa ditraktir sama bakso ya. siswanya dan hasilnya bagaimana itu ya. Nanti ya minggu depan ngebak lagi ya kita ya. Iya Bu. Atau kikil ya di depan sekolah itu ya. Iya pokoknya itu Oke Doris, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bu Rustin bisa gabung juga kok kalau ngebakso. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sudah, monggo Bapak Sugi mungkin bisa memberikan masukan tentang pengamatan di dialog pada hari ini saya dan Bu Doris. Monggo dipersilahkan Pak Dianto sebagai pengamat. Iya, terima kasih Bu Nur Khotimah dan Bu Doris. Cukup hangat percakapan pada coaching pada sore hari ini. Begitu jelas alur ceritanya, tujuan percakapan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan, dan juga bentuk komitmen dan tanggung jawabnya Bu Doris untuk mengatasi masalah motivasi belajar siswanya. Jadi yang coaching yang
dilakukan oleh Bu Nur ini sangat terasa sehingga Bu Doris dapat menemukan solusinya sendiri terhadap masalah motivasi belajar siswa. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.